kalau pokok bahasan kita sekarang adalah perguruan tinggi itu menjadi sebuah korporasi atau bisnis. Jadi seperti itu. Nah, saya mengkontekskan gender gap karena membandingkan antara New Zealand dengan Indonesia, maka persoalan bahwa kita berada di dalam era neoliberal itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Dan saya tadi juga sudah sebut bahwa untuk gender gap ini sebenarnya dan dengan variasi istilahnya itu sudah sangat banyak sekali yang melakukan gitu kan. Dan di tahun 2016 itu Gomez Kama itu melakukan penelitian literatur review itu ada 74 artikel ya. Itu 2013 dan dia publish 2016 gitu. Kalau sampai sekarang saya kira sudah lebih banyak lagi. Nah, pada umumnya artikel-artikel atau penelitian-penelitian tentang isu ini memang muncul dari negara-negara barat. Dan dari negara non-barat di Indonesia itu relatif masih terbatas, tidak terlalu banyak yang memiliki fokus ke situ. Terbatas bukan berarti tidak ada, pasti ada, tapi tidak terlalu seberkembang yang dilakukan oleh sarjana-sarjana scholar dari barat. Dan pada umumnya dari dari hasil penelitian literatur review itu ya umumnya mengatakan satu hal yang sama, bahwa dalam era neoliberal itu gender gap ini masih bertahan bahkan lebih signifikan. Oke, saya lanjut ke ya saya menggunakan tadi karena saya sosiolog, jadi memang begitu menggunakan konsep-konsep dari Piero Bourdieu ya. Dan ada beberapa konsep yang saya adaptasi, yaitu field, arena, terus kemudian habitus, terus kemudian sosial kapital, yang kemudian nanti pada konteks ini adalah karir kapital. Jadi mungkin Bapak Ibu ya dosen FISIP, apalagi yang bergerak di sosiologi, saya kira teori Bourdieu ini sangat terkenal ya, dan diadaptasi dengan berbagai macam penelitian gitu. Dan pada topik kali ini ya saya melihat field kalau secara aslinya kan dia adalah arena di mana bagaimana seseorang itu memainkan perannya gitu kan. Terus kemudian jadi asumsinya adalah bahwa dunia ini adalah sebuah permainan game gitu ya. Jadi ada field-nya, setiap segala sesuatu ada field-nya sendiri, ada arenanya sendiri. Dan universitas sebagai field, sebagai arena itu artinya adalah sebagai tempat otonom di mana standar seharusnya ya sebagai autonomous space, tempat yang otonom di mana standar akademik dan karir akademik itu dikembangkan. Kalau melihat dari aspek bagaimana kita berada di dalam lingkup situasi neoliberalisme, maka sebenarnya dengan menggunakan konsep Bourdieu ini saya membuat istilah apa yang disebut dengan neoliberalisme sebagai habitus. Jadi habitus itu adalah sesuatu yang melekat ya. Kalau secara individual itu kan sesuatu yang berproses dari lahir, latar belakang maupun sesuatu yang hasil pendidikan atau hasil yang sedang terjadi, pendidikan yang terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi habitus itu adalah sesuatu yang begitu melekat dalam diri seseorang gitu. Dalam konteks perguruan tinggi atau topik ini neoliberalisme sebagai habitus sesuatu yang melekat di dalam kehidupan akademik saat ini apa, yaitu praktek-praktek neoliberalisme. Jadi pendidikan ada prinsip komodifikasi ya, pendidikan sebagai pendidikan sebagai komoditas, sebagai ya komunitas itu ya sesuatu yang diperdagangkan ya.
Kemudian yang kedua internasionalisasi. Terus kemudian quality assurance. Ya. Ada 2 suara ya? Mudah-mudahan nanti bisa hadir. Mohon yang lain di unmute, Bapak dan Ibu. Halo. Silakan lanjut. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini aja Pak. Itu jadi neoliberalisme sebagai habitus itu beberapa hal yang bisa dilihat adalah aspek komodifikasi, aspek internasionalisasi, ya bahwa perguruan tinggi sekarang mengejar ranking internasional, world class university misalnya, ranking di segala macam dari mulai yang sifatnya nasional sampai yang internasional. Ya kalau New Zealand tentu saja rankingnya ya kita Indonesia juga sama ya ranking di level nasional mengejar ranking, di level internasional juga mengejar ranking. Terus kemudian tadi quality assurance juga bagian dari neoliberalism ya, bahwa pendidikan itu bagaimana ada satu jaminan bahwa pendidikan itu bermutu gitu, dan itu melalui proses yang kita kenal sebagai akreditasi ya. Terus kemudian terkait dengan neoliberal habitus itu juga dikembangkan prinsip pentingnya kompetisi, kerja individual, menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar dan output material gitu. Makanya kemudian tidak cukup bahwa dianggap sebagai suatu lembaga yang mengembangkan ilmu saja kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan pasar atau tidak memiliki output material gitu misalnya. Misalnya produksinya apa misalnya haki gitu kan, misalnya berapa Scopus dan seterusnya, itu kan yang menjadi tuntutan sekarang. Nah, jadi kita melihat gender gap ini dalam situasi seperti itu gitu, bahwa ada tuntutan universitas atau perguruan tinggi agar dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip internasionalisasi, prinsip-prinsip quality assurance, dan juga prinsip-prinsip komodifikasi. Itu jadi yang saya coba kembangkan dari penelitian saya. Selanjutnya saya masuk ke beberapa temuan ya. Kalau metodologi, habitus neoliberal. Habitus neoliberal itu menuntut karir kapital yang bersifat meritokratik, ya. Karir tadi karena konsep Bourdieu juga sosial kapital, kemudian ketika diadaptasi dalam penelitian ini menjadi karir kapital, dan itu diakui bahwa itu ada yang bersifat meritokratik dan ada juga yang bersifat non meritokratis. Nah, untuk aspek yang meritokratis itu adalah produktivitas ya. Sebenarnya kalau dilihat baik di negara-negara liberal seperti New Zealand ataupun kita juga yang sudah sedikit mungkin berapa persen ya sudah mulai mengadaptasi sistem itu, ini semua bahwa karir akademik itu selalu dinilai dari aspek-aspek tersebut. Misalnya aspek produktivitas akademik itu dilihat dari karya, dari penelitian, dari publikasi, dari riset dan seterusnya. Terus kemudian dari seberapa dia menghasilkan membimbing kan berapa orang yang berhasil dibimbing baik di level S1, master ataupun doktor gitu. Dan kemudian non meritokratik itu menyangkut hal-hal yang sifatnya skripsi, modal simbolik, modal sosial yang ditentukan oleh reputasi individu dan sumber daya yang diperoleh dari status dan jaringan, dan hal-hal yang terkait dengan gender itu juga biasanya dikelompokkan dalam kelompok karir kapital yang non meritokratik seperti itu. Terus kemudian untuk melihat bagaimana gap gender dalam karir akademik, saya melakukan interview dengan 30
30 orang ya, 15 di Indonesia, 15 di Auckland.